Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry dari Skak Channel Skak TV. Seperti konsepnya kami akan podcast tokoh-tokoh kreatif muda yang ada di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Alhamdulillah sekarang saya kedatangan tamu tokoh muda penggiat anti narkoba, Ketua Umum GPPN. Ya, boleh perkenalkan nama? Siap, makasih Bung Ferry. Nama saya adalah Faisal Hamsubarlian. Saya kerap dipanggil Ical. Saya adalah Ketua Umum GPPN Indonesia. Jadi GPPN Indonesia itu adalah gerakan pemerhati penyalahguna narkoba. Oh iya. Iya. Jadi Om sini Ketua Umum yang berkantor di Makassar, gimana? Ketua Ya. Umum yang berkantor di Sulsel ya? Yang berkantor di Sulsel. Jadi GPPN itu memang berkantor pusat di Sulawesi Selatan, tepatnya di Sungguh Minasa, Goa. Iya. Om, ini membentuk GPPN ini kan dari mana idenya sih untuk membentuk sebuah, kan nggak pernah orang kepikiran sebagai kan Bang Ical kan masih muda, bagaimana berpikir untuk konsep ini bisa secara penggiat anti narkoba secara nasional, kan mungkin 1-2 orang lah yang bisa berpikir begini Om. Ya. Jadi gini, GPPN Indonesia itu sebenarnya terbentuk baru di tanggal 2 Februari tahun 2020. Akan tetapi para SDM rata-rata di GPPN Indonesia itu memang berasal dari penggiat-penggiat narkoba sebelumnya. Jadi sebelum saya di GPPN itu saya di Garda Indonesia. Oh, Garda tapi Indonesia. pada saat itu saya masih menjadi ketua DPD Kabupaten Takalar. Iya, iya. Nah, awalnya saya ditawari oleh seorang teman untuk memegang menjadi posisi sebagai ketua di Takalar, karena kebetulan pada saat itu saya juga bertugas di Takalar. Iya, iya, iya. Ya, itulah awal mulanya. Om bertugas sebagai apa ya? Di Takalar Oh, iya. profesi sebagai apa? Saya sebenarnya plat merah. Oh, plat merah, ya. Saya di kantor Komisi Pemilihan Umum. Oh, Nah, iya. gitu. Jadi ya, mungkin hal yang ya, sudah aktivitas sehari-hari tapi masih sempat berpikir yang ini Betul. ya. Nah, karena persoalan narkoba itu memang bukan persoalan perorangan, bukan persoalan hanya pihak-pihak aparat hukum saja, tapi tentunya terkait dengan peran serta masyarakat. Iya, iya, iya. Nah, GPPN terbentuk itu karena merupakan implementasi dari Undang-Undang 35 tahun 2009, yang mana kita memang diperintahkan untuk memiliki hak dan kewajiban dalam rangka proses upaya P4GN, sehingga kami berinisiatif untuk membentuk suatu wadah. Iya. Nah, kalau kami berdiri sendiri sepertinya belum cukup kuat, Iya, iya. sehingga kami membentuk suatu lembaga agar kami bisa melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah, baik kepada aparat hukum, baik terhadap pemerintah yang bergerak dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Boleh nggak salah satu contoh kegiatan GPPN ya, supaya masyarakat boleh mengetahui apa sih kegiatan nyata GPPN? Jadi syukur alhamdulillah sejak GPPN terbentuk walaupun cuma 1 tahun, kami intens bergerak dengan berbagai kegiatan. Kami melakukan penyuluhan. Jadi kan sebenarnya ada 3 tahapan dalam untuk penanganan narkoba itu, ya adalah pencegahan, kemudian pemberantasan dan rehabilitasi. Auto pastinya kalau dalam hal pemberantasan kami lebih baik mempercayakan kepada pihak aparat hukum, sehingga kami lebih kepada pencegahannya dan rehabilitatif. Nah, rehabilitasinya seperti apa? Kami melakukan pendampingan terhadap teman-teman atau saudara kita yang ingin sembuh, sehingga kami melakukan pendampingan. Apakah pendampingannya berbayar? Tidak. Oh, gratis. Gratis. Wow. Dan kami siap mendampingi teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang sudah ingin sembuh, itu bisa melaporkan ke kita mendampingi ke BNN untuk di asesmen, seperti itu. Terus kegiatan pencegahannya seperti apa? Nah, pencegahan itu kami melakukan penyuluhan. Kami melakukan penyuluhan di karyawan-karyawan hotel, kami melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, kami melakukan penyuluhan di lembaga pemasyarakatan. Iya, Gitu. iya ini Om ya. Biasanya kan ada orang malu untuk mau rehab, ya kan? Mungkin ada yang malu, ada yang takut. Bagaimana cara mengedukasi? Ini gratis loh. Iya. Nah, itu sebenarnya bebannya di situ, Om Ferry. Iya, ya benar. Ya,
Kenapa? Karena pada saat kita mau mengedukasi mereka tentang rehabilitasi, bahkan mereka sendiri tidak mau mengakui dirinya bahwa dia adalah seorang pengguna. Benar. Itulah tantangan bagi kami, tapi kami bersyukur sampai hari ini kami sudah melakukan beberapa kali rehabilitasi dengan pendekatan-pendekatan moral kepada mereka. Kita yakinkan kepada mereka bahwa ketika mereka sudah melakukan rehabilitasi, mereka diterima secara sosial. Itu yang paling penting dulu. Iya. Om, kita agak panjang pembicaraan, kita cut dulu ya, kita sambil nyantai dulu Om ya. Oke, sip. Iya, nyantai dulu sambil. Silakan Om Ferry. Kita cut dulu ya Om. Iya. Ini sponsor. Iya, bukan ya, sponsor bukan. Oke. Ya, kita cut dulu Om ya. Sambil dengar dulu tadi untuk ya, Sip. sambil dulu. Sudah minumnya segar kamu ya. Mantap. Iya. Oh, ya kan tadi kan lebih banyak berbicara proses kerjanya. Mungkin apa sih tujuan utama, apa angka yang mau dicapai, apa tujuan dari GPPN, apa berapa contoh kan berapa persen mengurangi pengguna narkoba, ada enggak target-target dari GPPN? Ya. Jadi gini, kami sebenarnya tidak mau muluk-muluk juga bahwa punya harus target 100% bahwa semua orang sudah tidak menggunakan narkoba. Itu sudah pasti tidak masuk akal. Bahkan kemarin kalau tidak salah Ferry sudah mewawancari Pak Jenderal. Bahkan Pak Jenderal Pak Kaban BNN Sulsel mengatakan bahwa tidak ada satupun instansi ya di Indonesia ini yang mengakui dirinya bahwa tidak terlibat dalam narkoba. Betul tidak? Nah, makanya GPPN hadir itu sebagai merupakan suatu hambatan, walaupun merupakan hanya suatu hambatan kecil, akan tetapi paling tidak bisa sedikit mengurangi atau bisa paling tidak sedikit menyadarkan kepada orang-orang dengan cara kami menyuluh, dengan cara kami bersosialisasi, dengan cara kami mengajak orang-orang untuk merehabilitasi dirinya. Itu pun adalah suatu langkah menurut kami yang lebih baik untuk mendukung program pemerintah sehingga orang-orang atau tidak lagi menggunakan narkoba. Om dah khawatir ya perlawanan dari negatif ya, dari penyalur narkoba, enggak khawatir dengan itu kan akan ada tantangan gitu kan? Betul. Iya, gimana Om? Ya, itu menarik sekali pertanyaannya Bang Ferry. Saya rasa tentunya seperti itu. Makanya kami dengan anggota-anggota kami, saya menyarankan kepada mereka bahwa fungsi kita itu persuasif, bukan represif. Nah, jika kita melihat di Undang-Undang 35 2009, seluruh masyarakat itu memiliki hak untuk memberikan informasi terkait dengan peredaran narkotika. Akan tetapi seperti tadi yang saya bilang di awal, kami mempercayakan hal itu kepada aparat hukum, sehingga kami lebih kepada pencegahannya. Seperti itu. Jadi fungsi pemberantasan serahkan kepada aparat hukum lah. Ini kan karena jangan sampai berbenturan apa semua kan itu bukan ranah kami kan sebagai masyarakat juga. Ya kan ini niat positif lillahi ta'ala ya, semua Bismillah, semua dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang kita kan niat positif. Memang bagaimana Indonesia ini bisa kuat, generasi bangsa yang kuat ya kan, generasi yang punya kesehatan, kreatif, bebas narkoba Om. Betul. Satu hal yang selalu saya yakini Om Ferry ya, apakah kami di penggiat itu digaji? Apakah kami di penggiat itu mendapatkan honor yang layak? Tidak. Kami betul-betul bekerja secara ikhlas dan sukarela. Kami tidak diberikan tunjangan apapun, kami juga tidak digaji, dan inilah jalan kami. Mungkin jangan sampai satu kebaikan yang kami lakukan itulah jalan kami menuju surga. Amin. Oke, terima kasih ya Om Ical. Ya, kami pun bangga ada tokoh muda yang punya ide, yang bisa menyumbangkan pikiran, tenaga, waktu untuk hal-hal yang positif. Ya, mungkin ada closing statement untuk menutup podcast kali ini Om. Closing statement saya adalah buat teman-teman yang sudah berjalan jauh, jangan putus asa. Jika kalian merasa diri kalian sudah ingin sembuh, selalu ada jalan untuk pulang. Iya, terima kasih ya buat sahabat-sahabat Satria. Inilah salah satu pemuda kita. Ya, terima kasih atas waktu kesempatan Om ya mengunjungi kami podcast dari Skak Channel, Skak TV. Insya Allah semua kegiatan bernilai ibadah.
Amin. Saya Ferry dari Skat Channel Skat TV melaporkan. Belum ada salam khas Skat Channel, belum ada. Belum. Iya itu lagi. Bikin dong. Iya. Di belakang tuh seperti apa? Oke, betul.